Hai Pak dan teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Genaro Nulik dan teman saya Yoranus Hendrik. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Etika dan Etis Lintas Budaya. 3. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi etika dan etis. Etis artinya sesuai dengan etika atau sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum. Seseorang dikatakan etis dalam bertindak jika ia secara nyata berperilaku yang tidak menyimpang dari etika. Yang berikut adalah etika. Etika adalah konsep penilaian sikap kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos. Secara umum, artinya kebiasaan atau kehendak baik yang bersifat tetap. Sedangkan dalam bentuk tunggal, kata ini juga memiliki beberapa arti yang berkaitan dengan tempat atau pemikiran. Maknanya sebagai tempat ialah tempat tinggal yang biasa, seperti padang rumput atau kandang. Sementara maknanya sebagai pemikiran ialah kebiasaan. Ada akhlak, adat, waktu, watak, sikap, ataupun cara berpikir. Dan yang berikut adalah penjelasan mengenai tentang budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagai juga budaya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia. Sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Dan yang berikut adalah etika lintas budaya. Apa yang dimaksud dengan etika lintas budaya? Yaitu adalah istilah yang sering digunakan untuk menjabarkan situasi ketika sebuah budaya berinteraksi dengan budaya lain, dan keduanya saling memberikan pengaruh dan dampak baik bagi positif maupun negatif. Komunikasi lintas budaya adalah merupakan kajian komunikasi yang berfokus pada perbandingan praktik-praktik komunikasi yang terjadi di berbagai budaya. Juga terdapat pengertian komunikasi lintas budaya menurut para ahli. Di sini para ahli bernama Malecki, dia menjelaskan bahwa komunikasi lintas budaya merupakan proses perubahan mencari dan menemukan makna antar manusia yang berbeda budaya. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan prinsip-prinsip etika berinteraksi lintas budaya. Di sini yang pertama adalah jujur pada diri sendiri. Sebelum melakukan komunikasi antar budaya, ada baiknya kita memiliki penilaian yang jujur terkait dengan gaya komunikasi, keyakinan, dan prasangka yang dimiliki. Hal ini dikarenakan sikap yang kita miliki terhadap perbedaan budaya dapat berpengaruh pada cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang kedua, menerapkan perilaku komunikasi yang suportif. Berbagai macam perilaku suportif dapat meningkatkan tingkat efektivitas komunikasi antar budaya. Salah satu contoh perilaku dengan
salah satu contoh perilaku komunikasi yang suportif adalah sikap empati terhadap orang lain. Yang dimaksud dengan empati adalah memahami perspektif orang lain dari sudut pandang yang bersangkutan. Dengan bersikap empati, maka kita tidak akan gegabah dalam memberikan penilaian terhadap orang lain. Dan yang berikut adalah mengembangkan kepekaan terhadap keberagaman. Manusia diciptakan dengan berbagai macam perbedaan latar belakang, seperti suku bangsa, ras, dan lain-lain. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, sejatinya kita sedang belajar mengenai berbagai hal dari orang lain. Keberagaman yang kita miliki memberikan peluang lebih banyak bagi kita untuk belajar. Untuk itulah kita perlu menyediakan waktu untuk mempelajari budaya orang lain. Yang berikut adalah menghindari stereotip. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki perbedaan budaya dengan kita, ada baiknya kita menghindari membuat generalisasi atau asumsi-asumsi tentang latar belakang budaya orang lain. Lebih baik kita mencari tahu melalui orang yang bersangkutan. Dan yang berikut adalah menghindari etnosentrisme. Masing-masing individu memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Tidak dipungkiri bahwa orang yang akan merasa bahwa budaya mereka adalah budaya yang terbaik dibandingkan dengan budaya orang lain. Namun perlu dipahami bahwa suatu budaya juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan kita mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan budaya yang kita miliki dan bersedia mempelajari budaya orang lain, maka kita akan dapat berkomunikasi dengan efektif dengan orang yang bersangkutan. Dan yang berikut adalah mengembangkan kode kepekaan. Kode kepekaan merujuk pada kemampuan untuk menggunakan bahasa verbal dan bahasa nonverbal yang sesuai dengan norma budaya seseorang yang menjadi lawan bicara. Semakin banyak kita mengetahui tentang budaya orang lain, maka akan semakin mudah kita untuk beradaptasi dengan orang lain. Dan yang berikut adalah mencari kode bersama. Salah satu contoh untuk mencari kode bersama adalah bersedia untuk berpikiran terbuka mengenai perbedaan, dan di saat yang bersamaan kita menemukan gaya komunikasi yang akan digunakan agar dapat beradaptasi selama komunikasi antar budaya. Dan yang berikut adalah menggunakan dan mendorong umpan balik deskriptif. Umpan balik yang efektif dapat mendorong adaptasi, dan hal ini sangat penting dalam komunikasi antar budaya. Partisipan berkomunikasi harus bersedia untuk menerima umpan balik dan menampilkan sikap suportif. Umpan balik yang diberikan hendaknya bersifat segera, jujur, spesifik, dan jelas. Dan prinsip yang berikut adalah membuka saluran komunikasi. Saluran antar budaya tidaklah mudah. Oleh karenanya, kita perlu mengembangkan sikap sabar selama berinteraksi dengan orang lain, agar pemahaman bersama dapat tercapai. Dan yang berikut adalah mau mendengarkan. Prinsip yang berikut adalah mau mendengarkan. Hal tersulit yang kita lakukan saat berkomunikasi dengan orang lain adalah bersedia menggunakan apa yang dikatakan orang lain. Orang yang memiliki kekuasaan cenderung tidak memiliki motivasi untuk mendengarkan orang lain. Mendengarkan tidak hanya sekedar menanyakan, menanyakan sesuatu kepada orang lain, melainkan mendidik diri kita sendiri. Jangan sampai kita menunggu orang lain untuk mendidik kita sendiri. Dan yang berikut saya akan berikan kepada teman saya Yosua Hendrik untuk menyampaikan materi selanjutnya.
Selanjutnya, perbedaan etik pada budaya. Yang pertama, etika bahasa verbal. Etika berbicara seperti dikemukakan oleh Lewis pada tahun 1996. Bervariasi dalam bisnis. Misalnya, umumnya orang Jerman dan Swedia adalah pendengar yang baik. Namun tidak demikian hanya dengan orang Italia dan Spanyol. Mereka malah sering memotong pembicaraan dengan bahasa tubuh dan isyarat tangan yang hidup dan berkesan berlebihan. Di Jepang dan Finlandia, diam dalam suatu bagian integral dalam percakapan. Jeda dianggap sebagai beristirahat, ramah, dan pantas. Kesulitan bisa muncul pada saat kita pertama kali bertemu dengan calon mitra bisnis. Bagaimana kita harus menyapa, menggunakan gelarnya untuk menghormatinya atau memanggil nama pertamanya supaya cepat dan akrab. Yang kedua, perbedaan etik pada budaya, yaitu etika bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal seperti sikap tubuh, gerak-gerak, sentuhan, ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, nada suara, diam, pakaian, pengguna ruangan, konsep waktu, pengenalan emosi, dan lain-lain. Yang digunakan suatu kelompok budaya juga sangat rumit dan berbeda dari suatu budaya ke budaya lainnya. Baik disadari atau tidak, seringkali perilaku-perilaku nonverbal tersebut merupakan etika komunikasi yang harus dipenuhi dalam proses komunikasi bisnis. Peran nonverbal paling bermakna adalah ekspresi wajah, khususnya pandangan mata. Yang berikut, perbedaan etis pada banyak budaya, yaitu etika selalu berhubungan dengan budaya karena etika merupakan bentuk tafsiran atau penilaian terhadap budaya itu sendiri. Etika mempunyai nilai kebenaran yang harus selalu disesuaikan dengan kebudayaan karena sifatnya yang tidak absolut dan mempunyai standar moral yang disesuaikan dengan standar yang berbeda-beda sesuai dengan budaya yang berlaku di daerah kita tinggal serta kehidupan sosial yang kita jalani. Contoh di lingkungan masyarakat Bugis. Sekali lagi, contoh di lingkungan masyarakat Bugis Wajo sangat menjunjung tinggi budaya dan etika mereka seperti budaya Mapatabe dan Pemali. Yang dimaksud dengan budaya Mapatabe adalah sikap yang ditunjukkan seorang anak atau seorang yang lebih muda saat lewat di depan orang yang lebih tua dan sikap sopan santun ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Sifat pamali sendiri memiliki arti yaitu pantangan atau larangan yang telah ditetapkan berdasarkan dari budaya atau dan etika masyarakat terdahulu. Dua hal hanya segelintir dari berbagai budaya dan etika yang berlaku di kalangan masyarakat Bugis Wajo dan seringkali dianggap sangat penting oleh para orang tua di kalangan masyarakat Bugis Wajo dalam mendidik anak-anak mereka demi membangun generasi yang berakhlak mulia di kemudian hari. Indonesia yang merupakan negara majemuk dengan segala macam keanekaragamannya, tentu saja budaya dan etika di masing-masing daerah memiliki perbedaan, bahkan seringkali bertolak belakang. Namun tujuannya tetap sama, yaitu mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman. Di suatu lingkungan masyarakat, suatu sikap dan etika bisa saja diterima, tetapi dalam budaya lain bisa saja ditolak. Namun kriteria penilaian terhadap budaya dan etika yang berlaku di masyarakat selalu diukur berdasarkan baik atau tidaknya perilaku masyarakat di daerah tersebut. Maka dari itu etika masyarakat dan budaya masyarakat akan selalu berkaitan satu sama lain. Baik, sekian dan terima kasih hasil presentasi kami kelompok 6. Oke, baik Pak dan teman-teman, itulah hasil presentasi kelompok 6 dengan judul Etika dan Etis Lintas Budaya. Kami harap teman-teman mengkritik atau memberi saran dalam menonton presentasi kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.